Setelah nggak tahu berapa video 1%, dan lo masih bingung hidup lo mau dibawa kemana. Really? Tapi emang ini bisa jadi masalah, karena nggak punya tujuan hidup, bisa jadi lo jadi nyobain semuanya dan masalahnya itu tanpa arah yang jelas. Nggak tahu gitu apa yang dicari. Atau justru sebaliknya mungkin yang lo lakukan. Lo nggak ngejar, lo terus aja gitu ada di zona nyaman lo. Lo ngelakuin hal-hal yang itu lagi setiap harinya. Lo kerja sama dengan orang toksik yang sama. Lo nongkrong bertahun-tahun dengan orang yang sama. Ngejar tujuan-tujuan shallow kayak duit, likes IG, sampai muak. Perkembangan juga nggak ada. Dan jadinya karena itu semua hampa aja terus hidup lo itu. Bertahun-tahun mungkin. Kalau misalnya lo merasa ada di posisi ini, lo ada di video yang tepat banget. Di video ini lo akan belajar lagi-lagi soal tujuan hidup. Mulai dari artinya, fungsinya, gimana caranya supaya lo bisa ngebuat dan memiliki tujuan hidup lo sendiri. Stay tuned, tonton sampai habis. Penting banget buat nonton lo sampai habis. Gue nggak bisa tekankan lebih dalam lagi untuk video ini. Oke, let's get started. Ada beberapa konsep di psikologi yang cukup mirip sama tujuan hidup. Hari ini gue mau pakai pendapatnya Ryan dan Desai dalam penelitian mereka di tahun 1985. Mereka mengeluarkan sebuah teori bernama Self-Determination Theory. Di teori ini mereka ngomongin soal purpose. Nah, apa tuh kalau misalnya kata mereka di sana? Sederhana banget sebenarnya. Purpose atau tujuan adalah kebutuhan psikologis manusia untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. Jadi, kalau menurut di sini, lo dikatakan punya tujuan hidup kalau lo terdorong untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Tapi nggak cuman buat diri lo sendiri maknanya. Buat orang lain juga. Buat emak bapak lo, buat bini lo kalau misalnya lo punya, buat dunia, dan seterusnya. Makanya nih ya, di teori ini, purpose ini ada nama lainnya. Relatedness. Tapi ini definisi yang menarik kalau menurut gue. Lo coba lihat definisinya. Di situ gue bilang bahwa tujuan itu adalah sebuah kebutuhan psikologis. Nah, ini menarik banget. Banyak orang yang nggak tahu nih, kalau misalnya selain kebutuhan fisik, kita juga punya kebutuhan psikologis. Dan namanya juga kebutuhan. Kalau misalnya nggak dipenuhin, ada konsekuensinya. Kalau lo nggak makan, ya lo lapar. Kalau misalnya lo nggak punya tujuan hidup, lo ngerasa hidup lo ada yang kurang, walaupun kebutuhan fisik lo semuanya terpenuhi. Ada ketidakpuasan di sana. Ada kehampaan di sana. Kalau bahasa psikologinya, subjective well-being lo kurang baik. Overall, lo nggak bahagia aja gitu. Bahkan kalaupun secara kasat mata, hidup lo baik-baik aja. Dan sebelum gue lanjut, gue mau curhat. Ketika gue dapat skrip ini, dan lagi ngedit, karena semua videonya 1% itu berdasarkan skrip, gue jujur sangat-sangat ragu buat bawain topik ini lagi. Kenapa? Karena gini, 1% udah ngebawain beberapa kali topik soal tujuan hidup. Spesifiknya soal mencari tujuan hidup. Dan for me, mencari tujuan hidup itu emang susah, tapi straightforward. Ya lo eksplorasi banyak hal, udahnya lo kembangin satu skill yang lo paling minatin sampai lo punya skill yang gak bisa diremehin di situ. Dan dari situ lo akan dapetin tuh kesempatan-kesempatan dari kemampuan lo, yang kalau misalnya lo manfaatin, akan sangat berguna buat orang-orang yang lo sayang, yang lo peduli. Dan udah, itu tuh. Itu adalah video 15 menitan tentang tujuan hidup, gue simpulin dalam cuman 2 kalimat. Tapi again, lo balik lagi ke sini. Lo nanya lagi, ke sini lagi. Dan gue jadi mikir, terus apa masalahnya? Apa video-videonya 1% itu kurang jelas buat bilang gitu atau gimana? Tapi pas gue tonton videonya, nggak juga, clear juga toh gitu. Tipsnya clear kok ke situ. Dan karena gue dalam beberapa waktu juga sempat jadi mentor eksklusifnya di 1% Mentoring. Gue menemukan bahwa ya basically, kenapa kayak gitu? Karena orang-orang bergelut sama 2 hal. Yang pertama, tidak yakinan. Dan yang kedua adalah emang somehow nggak mulai-mulai aja perjalanannya. Gue nggak mau bilang orang malas. Karena malas itu biasanya byproduct dari sesuatu yang ada di hidup dan otak lo. Tapi ya manifestasinya jadinya kemalasan. Dan masalahnya, kalau misalnya lo bergelut terus